Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi srohri sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tiada kata yang pantas kita ungkapkan pada kesempatan ini melainkan kata-kata syukur kita kepada Allah yang telah mencurahkan kenikmatannya kepada kita semua hingga detik ini. Marilah kita buktikan rasa syukur tersebut dengan melakukan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Selanjutnya, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita, karena keimanan dan ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal menuju akhirat. Bapak dan Ibu serta anak-anak generasi Khalifatul Hayat yang dimuliakan oleh Allah, 75 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam memproklamirkan kemerdekaan. Ini semua merupakan nikmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri. Hal ini ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi jelas bahwa kemerdekaan yang hingga saat ini kita rasakan dan hari ini kita peringati adalah berkat rahmat Allah. Oleh sebab itu, semua harus mensyukuri berkah dan nikmat Allah ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita membuka kembali lembaran-lembaran sejarah bangsa ini. Kita akan menemukan jejak Islam di setiap lembarannya. Jejak perjuangan kaum muslimin dan para ulama yang menentang penindasan dan mengagungkan nama Islam. Bahkan, perjuangan kemerdekaan tersebut telah ada jauh sebelum terbayangnya sebuah negara yang bernama Indonesia. Dalam sejarah itu, kita dapat melihat bagaimana semangat jihad melebur ke dalam budaya masyarakat Indonesia yang memang menjadi mayoritas muslim kala itu. Tampilnya para pejuang Islam di beberapa wilayah seperti di Aceh dengan hikayat perang Sabilnya, di Jawa dengan Pangeran Diponegoro yang hendak merdeka dan melawan penjajah, di Makassar dengan Sultan Alauddin yang berdiri tegak mempertahankan kesultanannya dari rongrongan POC, dan daerah-daerah lainnya. Semuanya menjadi warna perjuangan kemerdekaan bangsa kita. Bertumpuk-tumpuk badan telah menjadi syahid. Insya Allah, bersahut-sahut takbir memanggil mengantar nyawa mereka bercerai-berai dari badan, yang dengan mereka mempertanggungjawabkan jihadnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika perjuangan beralih ke zaman setelah itu, Islam tetap menjadi sumbu dari perputarannya usaha-usaha menuju kemerdekaan. Tak heran jika para ulama dan tokoh Islam ketika memiliki kesempatan untuk mewarnai lahirnya Indonesia, mereka memanfaatkannya dengan memperjuangkan Islam sebagai fondasi negara. Sejatinya, sebagai rakyat Indonesia, kita harus melihat bagaimana rekaman perjalanan kemerdekaan ini secara utuh, bukan hanya hasil akhirnya. Tujuannya agar kita bisa meneruskan cita-cita para perjuangan bangsa
Mereka berjuang bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk generasi selanjutnya yang akan menjadi pemegang amanah negara ini. Karena itu, semangat kepahlawanan mereka seharusnya meresap dalam diri kita sejak mendengar, membaca, dan mengetahui sejarah kemerdekaan bangsa ini. Mari kita belajar bersyukur sesuai dengan kandungan surat An-Nas. Pertama, kita diminta selalu bersyukur dengan memuji Allah apabila kita memperoleh nikmat. Kemerdekaan adalah nikmat dari Allah. Kedua, agar kita selalu bertasbih, mensucikan diri karena Allah. Tidak ada yang berkuasa di dunia ini selain Allah. Ketiga, supaya kita selalu memohon ampunan dari Allah, karena kita adalah manusia yang lemah, yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Berkah Allah akan selalu turun kepada kita apabila kita pandai mensyukuri nikmatnya. Ingatlah akan janji Allah, jika sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi jika mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Lalu mari kita membaca kembali sejarah Indonesia merdeka. Ada 3 pesan yang dititipkan oleh pejuang untuk generasi setelah merdeka, yaitu pertama, selalu berpikiran positif. Di dalam literatur sejarah dijelaskan bahwa pemandangan proklamasi Indonesia ternyata didahului oleh perdebatan hebat antara golongan muda dengan golongan tua. Tujuannya sama, yaitu menginginkan secepatnya dikumandangkan proklamasi kemerdekaan. Hanya saja berpikir yang membedakan. Kaum tua menginginkan proklamasi terjadi tanpa ada pertumpahan darah, sedangkan kaum muda menginginkan proklamasi secepatnya, sekalipun harus terjadi pertumpahan darah. Tetapi pikiran positif pada pejuang saat itu meredakan perbedaan untuk sampai pada kesepakatan. Mari kita teladani dalam kondisi apapun berpikir positif, memandang dari isi yang positif, akan membawa kita pada kebaikan. Tak hanya lisan, pikiran, tindakan, bisikan hati juga harus kita jaga untuk tetap positif. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan bahwa tujuan kita diciptakan di dunia hanya menjadi khalifah, yang tugasnya senantiasa melakukan perbuatan yang baik. Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapa yang paling baik amalnya. Dia yang maha perkasa lagi maha pengampun. Surat Al-Mulk ayat 2. Ayat ini cukup jelas menuntun kita senantiasa berpikiran positif, karena memang sudah takdir bahwa tugas kita di bumi ini untuk selalu berbuat yang lebih baik. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar hidup kita pada hari ini senantiasa lebih baik dari kemarin dan menyongsong hari esok yang lebih baik dari hari ini. Tak pelak lagi orang yang berpikiran positif yang dapat melakukan perbuatan yang kian hari kian baik. Oleh karena itu, siapapun kita hari ini sangat dituntut untuk selalu berpikir positif yang dapat melahirkan perbuatan yang baik. Anak-anakku, generasi Khalifatul Hayat harus membuktikan bagaimana pelajaran yang diberikan hari ini harus benar-benar bermanfaat untuk kalian, mendekatkan kalian kepada Allah, meninggikan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita hari ini adalah orang tua, mari berusaha untuk dapat menjadi tauladan dan guru terbaik bagi anak-anak kita. Mendidik mereka sebagai generasi akhirat, mendidik mereka menjadi anak-anak yang akan mengukur tangannya menyelamatkan kita dari siksaan Allah, menjadi syafaat bagi kita orang tuanya. Kedua, sabar dan syukur. Sifat sabar dan syukur adalah fondasi utama kemerdekaan Indonesia. Tepatnya saat kaum muda memaksa Insinyur Soekarno untuk melakukan revolusi, ia dengan santai menyatakan bahwa hari yang lebih tepat untuk memproklamirkan kemerdekaan, ia sengaja memilih 17 Agustus sebagai hari untuk memproklamasikan Indonesia. Karena terinspirasi dari tanggal turunnya Al-Quran
Dalam catatan sejarah, saat itu seluruh umat Islam sedang menjalankan puasa Ramadan. Selain itu, tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan jatuh pada hari Jumat. Sehingga Insinyur Soekarno saat itu berpikir bahwa inilah saat yang tepat. Ia sabar dengan tidak mendengarkan rutik keinginan kaum muda untuk segera mengumandangkan proklamasi tanpa emosi, dan keyakinannya memilih tanggal untuk memproklamasikan kemerdekaan sebagai hari yang tepat bersyukur karena sesuai dengan hari yang istimewa untuk umat Islam. Ia bersyukur dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di bulan yang baik, bulan Ramadan. Ketiga, jauhi sifat sombong. Dalam sejarah Indonesia tercantum, Insinyur Soekarno tidak mau membaca naskah proklamasi jika tidak didampingi oleh Muhammad Hatta. Dapat dipahami, Insinyur Soekarno ingin menunjukkan kepada masyarakat Indonesia saat itu bahwa kemerdekaan Indonesia bukan di tangan satu orang, tapi di tangan bersama rakyat Indonesia. Tak ada kesombongan sebagai pemimpin yang berkuasa, tak ada kesombongan sebagai tokoh kemerdekaan. Nama Soekarno-Hatta tercantum dalam naskah proklamasi pun berdasarkan hasil kesepakatan sekelompok pemuda yang bergabung menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Karena itu tertulis atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Karena itu sudah saatnya menjalankan pesan semangat kemerdekaan yang dititipkan para pejuang. Harapannya agar kita mampu membangun bangsa ini menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Karena perjuangan harus dilanjutkan, bukan hanya dijadikan kenangan sepanjang masa. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.